Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pada malam ini kita bisa berjumpa. Di hari ke-50, kita berada di rumah masing-masing. Kalau saya hitung dari sejak tanggal 23 Maret sampai tanggal hari ini. Jadi banyak sekali hal yang tidak terduga, sudah banyak terjadi di sekitar kita. Merubah banyak sendi-sendi kehidupan kita, menuju ke arah yang tentunya akan lebih baik. Karena tidak mungkin kita akan berubah ke arah yang buruk. Justru keadaan-keadaan yang buruk membawa kita untuk mengerti kemana Tuhan ingin kita berubah ke arah yang baik. Kita lihat akhir-akhir ini makin ramai orang membagikan sembako, orang kemudian membagikan APD, lalu berita-berita yang begitu positif tentang semua negara berpacu untuk menemukan jalan keluar yang terbaik bagi virus yang sudah sangat melelahkan umat manusia ini. Demikianlah segala sesuatu harap menjadi tepat guna dan harapan-harapan membaik di dunia yang sedang kesusahan ini makin menjadi lebih jelas. Saudara sekalian, pada malam ini saya membahas satu tema, Yohanes di Patmos, sekutu dalam kesusahan. Ayat ini saya sudah dapatkan sejak hari pertama kita mengisolasi diri, dan tak habis-habis saya terus membaca, memperdalam, memperluas, saya membagikan. Pada malam ini saya berikan di dalam PA yang istimewa ini sebagai dua apresiasi saya. Yang pertama, saya mengapresiasi kepada hamba Tuhan yang paling senior di antara kita, yang sudah dalam lanjut usia, begitu tetap masih produktif di tangan Tuhan. Setiap saya memikirkannya, saya tak habis-habis mengucap syukur, dan saya sangat kagum atas pekerjaan Tuhan melalui hamba Tuhan di tengah-tengah kita. Yang kedua, saya sampaikan PA ini adalah untuk mengapresiasi GRI Bandung yang sudah 14 tahun mengarungi pelayanan di kota yang begitu padat. Dijadikan Tuhan untuk sekutu dalam kesusahan jemaat Tuhan yang berada di Bandung khususnya. Menghadirkan berbagai macam penghiburan dan kekuatan. Selain puluhan KKR besar, sudah diadakan ratusan KKR regional di berbagai macam tempat di Jawa Barat melalui kota Bandung. Saya percaya sudah sekian puluh ribu anak, bahkan sekian ratus ribu anak kalau dijumlahkan, sudah mendengarkan berita Injil dari pelayanan saudara-saudara di kota Bandung. Ditambah dengan ribuan pelayanan kampus, mimbar, dan berbagai pelayanan yang tidak mudah dan sulit dihitung di seluruh kota Bandung. Kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan atas jemaat dan hamba-hambanya. Saudara sekalian, Yohanes. Kita akan mengenal sedikit tentang Yohanes. Pertama-tama adalah bernama dalam bahasa Ibrani, atau background dari nama Yohanes adalah Jekhohanan atau Johanan. Itu tersebar di PL, mulai dari raja-raja, nama itu. Dan nama Johanan adalah arti bagus sekali. Artinya adalah Yahweh memberi rahmat atau disukai Yahweh. Cocok sekali memang dengan sosok satu rasul yang kita sedang dalami ini. Yohanes digelari sebagai rasul pertama-tama, lalu Yohanes juga dikenal sebagai penginjil, dan Yohanes juga dikenal sebagai penatua yang begitu senior. Lalu Yohanes juga dikenal sebagai murid yang terkasih. Setelah tulisan terakhirnya menjadi tulisan yang menggemparkan dunia, Injil Yohanes. Di sana Yohanes memperkenalkan diri, siapakah murid yang dikasihi. Murid yang terkasih. Juga Yohanes dikenal sebagai saksi yang mati begitu lambat. Mati di dalam usia yang demikian panjang. Artinya saksi daripada murid-murid Yesus yang menunggui pekerjaan Tuhan, menyaksikan pekerjaan Tuhan,
dan dipakai Tuhan untuk menggembalakan pekerjaan Tuhan begitu panjang. Tidak diduga memang sebelumnya, tapi Tuhan punya rencana dan Tuhan sudah seperti sedikit memberitahu bocoran itu kepada Petrus di dalam tulisan Yohanes bagian Injil bagian akhir. Lalu Yohanes dikenal juga sebagai penulis 5 buku yang kebanyakan ditempatkan di bagian-bagian terakhir oleh kanon kitab suci PB, dan rupanya sesuai dengan karakteristik daripada kapan buku-buku itu ditulis. Saudara sekalian, kalau kita melihat lebih jauh ke belakang, Yohanes adalah seorang anak nelayan Galilea. Itu anak seorang nelayan bernama Zebedius. Nelayan, saudara sekalian, seringkali dipandang sangat rendah oleh orang-orang yang berada di selatan atau di Yudea. Padahal, saudara sekalian, anak-anak nelayan atau keluarga nelayan ini adalah keluarga-keluarga yang paling bergengsi, keluarga terpandang. Karena bukan saja mereka punya usaha besar, yaitu mereka harus punya perahu, modal besar, mereka bisa punya pegawai banyak, dan mereka bisa memproduksi ikan yang sangat disukai oleh hampir seantero kekaisaran Romawi. Kedua, saudara sekalian, nelayan tidak boleh dianggap enteng pada waktu itu sebenarnya. Karena di lokasi Galilea itu adalah berdekatan dengan beberapa kota Dekapolis. Kita tahu kota-kota Dekapolis, kota-kota baru yang diciptakan oleh kekaisaran Romawi, menjadi kota-kota yang maju, kota-kota yang dipentingkan. Selain kota-kota Dekapolis, kalau kita lihat peta Galilea, di sebelah kanan atas itu ada kota Kaisarea Filipi. Oh, itu kota besar. Dan kalau kita lihat ke sebelah kiri bagian atas, di situ ada Tirus, ada Sidon dan Tirus. Itu luar negeri. Dan kemudian jika kita melihat ke selatan sedikit, selatan agak ke kiri, di situ ada satu kota Dekapolis, Skitopolis namanya. Jadi kalau sudah Dekapolis atau 10 kota yang didirikan oleh kekaisaran itu sudah tidak bisa kita main-main. Itu kota-kota yang menjadi representatif kerajaan Romawi. Jadi saudara sekalian, anak nelayan ini adalah rupanya Tuhan sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Dan seorang anak nelayan, saya percaya Yohanes seseorang yang cerdas. Saya percaya Yohanes adalah seorang yang sudah biasa bergaul dengan orang-orang yang tanda kutip luar negeri, dan dia sudah biasa berbahasa yang berbeda dari bahasa yang biasa dipakai di rumah. Karena bahasa-bahasa seperti bahasa Yunani, kemudian Helenistik, kemudian juga bahasa Romawi, bahasa Latin sekarang ini. Nah, saudara, itu sudah biasa mereka dengarkan karena keadaan sudah ada di sekitar kehidupan mereka. Jadi salah jika orang-orang selatan di dalam Kisah Rasul bagian awal, khususnya adalah orang-orang yang sok profesor, adalah kaum ulama penting, mengatakan bahwa anak-anak nelayan ini adalah agramaton. Wah, kurang enak itu. Dalam bahasa Yunani, agramaton itu grammar, orang-orang yang tak terpelajar. Atau disebutkan sebagai orang-orang idiot. Idiotes. Penghinaan selalu hadir dari satu sudut pandang. Penghinaan selalu diberikan berdasarkan sebuah keinginan untuk menguasai orang yang sebenarnya mungkin mereka rasakan sudah mulai menyaingi. Saudara sekalian, nelayan adalah menjadi pusat pekerjaan di mana Yesus memilih murid-murid dari kelompok mereka. Saudara sekalian, di utara dianggap udik oleh selatan. Sementara aktivitas orang-orang yang di utara adalah sebenarnya justru jauh lebih menyentuh dunia internasional. Tuhan biarkan saja, Tuhan keep semuanya itu, Tuhan preserve semuanya itu, sampai tiba waktunya kita melihat bagaimana Galilean School, seperti yang diingatkan berkali-kali dan ditemukan bagi saya oleh Pak Stephen Tong, adalah menjadi sesuatu yang tak mungkin lagi ditolak oleh dunia. Jerusalem School dan Athena sudah tidak bisa lagi menyaingi kelompok-kelompok dari Galilean School ini. Saudara sekalian, menarik sekali kalau kita memikirkan tentang Yohanes, tak habis-habis, banyak sekali.
Nah, Yohanes anak nelayan inilah yang kemudian setelah hari Pentakosta, Yohanes pergi ke Samaria, ditulis oleh Kisah Rasul. Itu pun adalah seakan-akan dia nebeng Petrus. Tetapi saya melihat sisi baik Yohanes, walaupun Yohanes tetap dianggap muda dan belum dipikirkan, bahkan sama sekali tidak pernah terbayangkan dia akan memberikan sumbangsih begitu besar di dalam pelayanan gereja Tuhan dan kerajaan Tuhan. Yohanes mengerti bagaimana dia berada di balik seorang senior. Dia adalah seorang yang saya percaya begitu patuh. Memang jiwanya adalah menggebu-gebu, tapi kepatuhannya adalah bagi Petrus adalah seorang yang sangat-sangat dia sukai. Sehingga pelayanan berdua antara Petrus dan Yohanes menjadi sebuah pasangan pelayanan yang sangat indah, ditulis oleh kitab suci. Saudara sekalian, setelah dari Samaria, saya coba selidiki, tidak pernah lagi muncul nama Yohanes di dalam Kisah Rasul. Dan saya hitung-hitung, saya mencoba untuk mencari pandangan-pandangan yang lebih jelas. Yohanes katanya ada satu buku mengatakan bahwa Yohanes melayani hanya 12 tahun di dalam periode pertama. Dan setelah itu Yohanes memang seperti menghilang dari peredaran. Bersama dengan Kisah Rasul menulis dari mulai pasal 8, penganiayaan begitu mulai gencar. Dan di dalam pasal 8 ayat 2 dijelaskan bagaimana Herodes berencana akan membunuh dengan pedang. Siapa? Ya, abangnya Yohanes, kakaknya Yohanes, Yakobus. Yohanes tidak tertulis lagi. Ketika itulah Yohanes seakan-akan hilang di dalam catatan para rasul ini. Lukas tidak memberikan perhatian. Saya percaya Yohanes masih belum diperhitungkan pada waktu itu terlalu seperti bagaimana Petrus, bagaimana Paulus. Dan saya percaya Tuhan mempersiapkan sedemikian rupa. Jika Yohanes masih berada di dalam Dewan Yerusalem ketika terjadi konsili Yerusalem, Kisah Rasul pasal 15, sarjana kitab suci menganggap itu terjadi tahun 51 Masehi, lalu muncul kembali Yohanes di dalam tulisannya, yaitu di awal daripada pemerintahan Domitian, Titus Flavius Domitianus, mulai memerintah tahun 81 Masehi, maka berarti ada 30 tahun pelayanan Yohanes tidak pernah dicatat, namun Yohanes tetap di dalam pelayanan gereja-gereja, dan ketika itu Yohanes diperkirakan sudah berada di Efesus. Poin inilah yang kemudian akan kita dekati, yaitu ketika Yohanes dibuang ke Patmos. Jika dibuang di bawah pemerintahan Domitian, berarti kira-kira tahun 81 jika memang ketika Kaisar ini mulai memerintah di Kekaisaran Romawi. Saudara sekalian, 30 tahun adalah masa yang cukup untuk tulisan silent tentang Yohanes. Namun saya percaya dari cara hidupnya, dari cara tulisannya, dari isi tulisannya, dan dari cara bagaimana dia memberikan sebuah berita, Yohanes tidak pernah absen di dalam pemberitaan Injil dan di dalam pengajaran. Sejarah dan tradisi menuliskan bahwa Yohanes dibuang ke Pulau Patmos oleh karena Yohanes tidak pernah bisa dihentikan memberitakan Injil dan mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kaisar menjadi sangat marah karena Tuhan atau kurios itu hanya untuk Kaisar. Ditambah dengan Domitian atau Titus Flavius Domitianus ini adalah pernah menjadi, saya katakan, musuh bebuyutan orang Kristen ketika dia menjadi komandan yang menghancurkan Yerusalem tahun 70 AD. Diperkirakan kalau dia lahir menurut catatan tahun 51, maka baru umur 19 tahun dia sudah menjadi komandan penting, memimpin pasukan besar untuk mengepung Yerusalem hari ketiga sebelum Paskah. Dan kemudian mereka membakar kota itu. Karirnya naik terus sampai kemudian dia menjadi kaisar di Kekaisaran Romawi. Masih belum puas. Dia tidak puas membakar Yerusalem. Dia masih gerah. Dia masih terganggu oleh pelayanan orang-orang Kristen yang sangat mungkin dia masih kategorikan ini adalah berasal dari kelompok orang-orang pemberontak Yahudi. Saudara sekalian, hukuman yang dibuang ke Pulau Patmos adalah menjadi hukuman yang biasa pada waktu itu bagi para pelanggar
pelanggar-pelanggar dari dunia sihir, dunia astronomi, dunia pagan, kemudian dunia pemberontakan-pemberontakan di mana implikasi politik mereka mengancam kekuasaan dan ketertiban kekaisaran Roma. Termasuk sebenarnya adalah bagi mereka pada waktu itu nubuatan ala Kristen. Saudara sekalian, istilah nubuatan adalah dimengerti pada waktu itu sebenarnya adalah khotbah, penyampaian firman yang berapi-api, mengajak orang bertobat. Tapi orang-orang kekaisaran menganggap lebih baik disamaratakan karena kalau itu adalah menyerempet kepada urusan politik, keamanan, dan ketertiban kekaisaran, maka bahaya sekali. Mereka menganggap ini adalah perlu ditertibkan. Ditambah dengan kekristenan selalu mengatakan Yesus Tuhan. Sementara mereka mengajarkan Kaisar, bagaimana Tuhan membawa Yohanes untuk kemudian bagi saya diasingkan ke sebuah tempat. Tempat yang begitu cocok dan pas ternyata untuk Yohanes benar-benar mempersiapkan diri dan menghasilkan sebuah produktivitas yang menggemparkan dunia. Tuhan mempersiapkan hambanya penuh dengan kesabaran. Berbagai kesulitan diizinkan menimpanya. Dan sesuai dengan waktu kerelaan kehendaknya, Tuhan tiba waktunya mengangkat Yohanes dengan cara mengizinkan dia dianiaya dan dibuang ke Pulau Patmos. Sebenarnya diasingkan ke Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah menjadi tempat yang kemudian disentuh oleh kekristenan mulai sejak itu. Apapun yang disentuh oleh kekristenan, kita lihat di dalam sejarah tempat-tempat tak pernah akan jauh dari anugerah Tuhan. Selalu anugerah Tuhan berada di tempat di mana kekristenan pernah memakai dan pernah menyentuh bagian itu. Kalau kita mendekati sedikit tentang Patmos, menarik sekali saudara sekalian, jika kitab Wahyu sudah diterjemahkan versi Google Oktober 2019, terjemahan kitab suci sudah mencapai 3.384 terjemahan. 3.384 terjemahan, maka berarti ada 3.384 suku atau bangsa yang membaca tentang Patmos. Jadi saudara tidak bisa bayangkan pulau yang kecil demikian, yaitu dipenuhi dengan pelancong yang berziarah, yang ingin tahu, ingin menyentuh, ingin melihat secara langsung pulau yang pernah dipakai Tuhan untuk menginspirasi hambanya dan mencatat pikiran serta firman Tuhan melalui hambanya. Mulai tahun 300 didirikan Grand Royal Basilica setelah didirikan biara di tempat itu. Sampai kemudian Islam pun menginginkan abad 7-9 kelompok Islam mencoba untuk merusak biara dan merusak Grand Royal Basilica itu. Mereka berhasil sementara waktu menguasai pulau itu. Tetapi kemudian Kekaisaran Alexius mengutus seorang rohaniawan Christodoulos untuk mendirikan kembali di abad 11. Tepatnya 1101 mendirikan lagi biara di tempat itu. Tapi tak lama, yaitu 3 abad lebih kemudian, pada tahun 1453 kejatuhan Konstantinopel, itu kemudian Kekaisaran Ottoman menguasai lagi Pulau Patmos bersama dengan seluruh Turki. Pulau ini tidak pernah tidak diinginkan. Semua bangsa seakan-akan ingin menguasai dan memperoleh kesempatan untuk memilikinya. Pada tahun 1770, Rusia mencoba mendudukinya. Pada tahun 1912, abad 20, tidak kalah juga kemudian Italia mencoba merebutnya. Dan kemudian Italia menduduki Pulau Patmos. Sampai kapan? Sampai tahun 43. 43 sampai 45 ada 3 tahun, kemudian Nazi merebutnya dan Jerman menduduki pulau itu selama kurang lebih 3 tahun. Dari tahun 1945 sempat mengalami semacam otonomi bebas sendiri, sampai 1948 baru ditetapkan Patmos. Sejak 1948 bergabung dengan Yunani merdeka sampai sekarang. Dan tahun 1999 Patmos ditetapkan menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO, dan kemudian tahun 2008 pernah populer pulau ini karena menolak imigran dari Afghanistan dan Irak, namun tetap sempat menarik mereka dari laut sementara waktu dan merawatnya, para pengungsi ini, sebelum diserahkan kepada pulau di sebelahnya, atau pulau di sekitar itu, yaitu Pulau Leros.
Dan terakhir catatan yang saya miliki adalah tahun 2009, Pulau Patmos dinyatakan oleh majalah Forbes menjadi pulau terindah dan tertenang untuk sekitar kepulauan-kepulauan kecil di Mediterania. Saudara sekalian, kita sangat bersyukur bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya ketika Tuhan pernah memakai tempat itu. Tuhan tidak pernah menjauhkan tempat itu dari anugerah Tuhan. Saudara sekalian, di pulau itulah Yohanes awalnya diasingkan. Pulau itu sunyi, pulau itu tidak diperhitungkan, pulau itu dipakai untuk penjara atau tempat pembuangan para pemberontak-pemberontak kekaisaran. Pulau itu ditempatkan para pemberontak untuk menambang batu-batu pualam yang tersedia banyak di pulau itu. Dan bersama dengan itu, kemudian Yohanes juga dibuang di tempat itu dalam usia yang sudah demikian lanjut. Namun benar-benar menjadi sebuah berkat tersendiri di balik jauhnya pulau itu, sunyinya pulau itu, dan tanda kutip kesannya pulau itu adalah angker, pulau yang tidak aman, banyak pemberontak. Justru disitulah Tuhan menempatkan hambanya, diasingkan belum tentu mati langkah. Di sanalah Yohanes membaca, di sanalah Yohanes mendapat inspirasi, dan di sanalah Yohanes menulis serta berkhotbah. Pelayanannya tentu kepada orang-orang buangan di tempat itu. Dia akan berbicara kepada jemaat yang berada di tempat itu, dan dia memproduksi surat-surat untuk jemaat yang ada di luar pulau itu. Dengan begitulah dia berkhotbah, dia berbicara, dan yang penting adalah di tempat itu dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia berdoa, dia berbicara, dan dia menjadi hamba Tuhan yang tetap produktif di masa tua, bahkan di dalam keadaan yang dianggap sudah dibuang dan diasingkan. Saudara sekalian, panggilan dan rencana Tuhan tak berubah. Meski keadaan atau tempat, bahkan situasi, serta waktu bisa berubah. Tetapi panggilan Tuhan tak pernah berubah. Yohanes menulis, dan dalam tulisannya kita memetik satu ayat saja yang syarat dengan makna, syarat dengan pendalaman, dan syarat dengan hal-hal yang mengenyangkan atau memberikan nutrisi bagi jiwa kita. Yaitu saya petik dari pasal 1 kitab Wahyu ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah, dan oleh karena kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saya tak habis-habisnya, saudara sekalian, tenggelam dan bersyukur ketika memahami tentang betapa Tuhan adalah Tuhan yang memakai hambanya dan memberkati pelayanan hamba-hambanya. Dan kemudian Tuhan melalui semuanya itu menguatkan jemaat serta mempersiapkan jemaat untuk dipakai lebih menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Saudara sekalian, tekanan susah, sekutu dalam kesusahan, dari beberapa poin bagi saya untuk malam ini begitu menarik. Keadaan susah itu adalah biasa. Di dunia kalau tidak susah, bukan dunia. Karena dunia adalah tempat di mana memang orang berdosa berada di tempat itu. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan mendatangkan kutuk karena kesalahan Adam, ketika Adam berdosa, maka Adam dan keturunannya harus bertemu dengan kesusahan selama-lamanya. Agar manusia berjumpa dengan anugerah Tuhan. Agar manusia menghargai anugerah Tuhan. Agar manusia tidak sembarangan lagi menerima anugerah Tuhan. Dan menganggap itu menjadi begitu murah. Datang begitu saja. Tidak boleh. Adam kemudian diberitahu bahwa kamu akan berpeluh, Adam. Kamu akan menggali dan menggaruk dan kemudian mengolah tanah yang sebenarnya sudah subur karena terbentang semak belukar di atas tanah itu, artinya subur tanah. Harus berpeluh. Adam harus mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan perintah Tuhan dan potensi yang Tuhan berikan kepada Adam. Maka kesusahan itu biasa harusnya. Kesusahan di dunia ini adalah sesuatu yang biasa. Kita tidak boleh lari dari kesusahan. Tetapi sayang sekali dari ayat ini, sebagian saudara-saudara kita yang Kristen atau mengaku Kristen, mengembangkan teori tribulasi
Ini bahaya sekali. Saya pernah terjebak di masa remaja dengan teori ini. Bahwa di dunia ini kita akan menantikan tribulasi katanya. Dan tribulasi itu adalah 2 kali 3,5 masa katanya. Dijumlah menjadi 7 masa. Lalu berani sekali diidentikan menjadi 7 tahun. Dan masa 7 tahun itu sangat-sangat mengerikan. Salah satunya adalah seorang hamba Tuhan pada waktu itu mengatakan akan terjadi setiap orang menggunakan kredit card. Semua informasi diri kita masuk dalam kartu itu. Itu adalah namanya pekerjaan antikris. Itulah detik-detik di mana kita mengalami tribulasi. Waktu itu saya mendengar dengan rasa takut, dengan rasa kagum, sambil sedikit bertanya-tanya, kapan masa tribulasi itu? Lalu saya tanya kepada pengkhotbah, kapan masa tribulasi itu? Karena setelah kita tahu masa tribulasi itu dimulai, kita bisa hitung 7 tahun kemudian, Yesus datang. Ini adalah kelompok dispensasionalis. Ya. Nah, hamba Tuhan itu menjawab, bagaimana saudara tahu? Hamba Tuhan itu menjawab, saya pun tidak tahu katanya. Saya tidak tahu kapan mulainya. Susah sekali untuk mencari tahu kapan mulai masa kesusahan itu. Kalau begitu saya katakan sulit sekali kita untuk mengikuti teori ini. Dan setelah saya belajar ternyata memang itu adalah pengembangan dari sebuah ayat dan pengembangan itu juga kurang presisi. Kata kesusahan di sana yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi tribulation, ya memang dari bahasa Yunani tribo. Ya. Nah, saudara sekali ini memang menakutkan, ya, kalau kita lihat, karena di sini kita melihat bagaimana teori ini sudah berhasil menguasai rasa takut jemaat, ya, sambil tidak pernah ada sebuah berita yang bisa melanjutkan. Mereka bilang tribulasi itu mengerikan. Itu sebabnya kita harus terhindar dari tribulasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus diangkat oleh Tuhan. Mengalami rapture oleh Tuhan. Sesuai dengan surat Tesalonika. Nah, saudara sekalian, sambil tribulasi, sambil ingin lari dari kesusahan. Ini saya rasa sudah tidak sehat. Sambil menghadapi tribulasi, sambil ingin lari. Jadi terbang tidak, tapi lari. Nah, ini kan sudah tidak benar ya. Permintaannya kita akan diterbangkan, ya. Tapi kemudian tidak terbang-terbang, ya. Akhir kemudian bagaimana? Akhirnya lari dari kesusahan. Kalau sakit, mereka tawarkan untuk segera sembuh. Itu lari dari sakit. Kalau berhasil, kalau tidak berhasil, itu kecewa bisa 3 kali lipat kecewanya. Miskin harus segera lari katanya kepada kekayaan yang cepat diambil dan cepat diberikan atau cepat diperoleh. Ini bahaya sekali kekayaan cepat diperoleh. Karena pepatah orang tua kita mengatakan cepat dapat, cepat hilang. Bahaya sekali. Kekayaan itu harus diperoleh dengan keringat. Kekayaan itu harus diperoleh dengan benar, dengan jelas, dengan terang. Satu lagi saudara sekalian. Pelajaran tribulasi, tetapi jika ada kerusuhan, lari pergi, saudara, terbang luar negeri. Ini pendeta-pendeta yang mengajarkan tribulasi. Wah, pendeta yang mengajarkan kepada saya pada tempo dulu waktu saya masih remaja, saya percaya kalau beliau masih hidup, di dompetnya paling tidak ada 3 kartu kredit atau 3 kartu. 1 kartu kredit, 1 kartu ATM, 1 kartu SIM, ya, atau mungkin 1 KTP. Jadi mereka mencoba untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum mereka kuasai, kemudian mengajarkannya. Ya, pengajaran yang bukan tidak matang, pengajaran yang salah. Diajarkan sampai begitu hebat, sampai akhirnya tidak pernah ada jalan keluar. Saudara sekalian, menjadi sekutu ya, di dalam kesusahan ini penting sekali. Karena kesusahan itu tidak bisa lewat begitu saja. Kesusahan itu ada di sekitar kita. Kita harus biasa dengan kesusahan. Karena di tengah-tengah kesusahan ada pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan Tuhan menyediakan berkat yang dipersiapkan untuk kita. Di tengah kesusahan kita diminta untuk menjadi lebih paham. Kita lebih mengerti tentang ada apa sebenarnya di balik izin Tuhan yang mempertemukan kita dengan kesusahan hidup kita. Wah, kalau kita lari sedikit lagi mundur kepada kisah Yohanes. 30 tahun Yohanes tidak pernah tercatat. Berapa kesusahan yang dia harus tanggung sebagai murid Tuhan.
Yang kalau kita lihat bagaimana Yohanes dititipkan ibu Yesus, dia harus membawa ibu Yesus kemana saja dia pergi. Itu satu kesusahan yang tidak mudah. Pergi dari satu desa ke desa yang lain. Pergi dari kota satu ke kota yang lain. Terus pergi sambil dia menanggung dan terbiasa menanggung kesusahan. Sampai usia yang cukup lanjut. Usia 75 sampai 80 tahun. Nah, saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita simak dari tulisan-tulisan Rasul Yohanes ini. Menjadi sekutu itu faham dan menerima keadaan dalam kesusahan, maka kita menjadi orang yang bisa sama-sama susah. Itu saja dulu, menjadi sama-sama susah, lalu sama susahnya, atau kita menjadi teman sekesusahan dengan orang lain. Kita bisa menelpon ke orang lain sama susahnya. Kalau kita susah, kita telepon apakah sama kesusahan di rumahmu ketika kita berada di rumah? Sama, semua orang mengalami kesusahan. Tapi ingat, kesusahan itu adalah sesuatu yang lumrah dan biasa. Ada di sekitar kita. Kita tidak boleh terbenam dalam kesusahan. Di tengah-tengah kesusahan tentu kalau Tuhan masih membiarkan kita hidup, Tuhan menyediakan pertolongan dan pemeliharaan. Yesus sendiri mengalami kesusahan yang saya duga atau saya renungkan mirip-mirip seperti kita. Yaitu kemana saja sepertinya kesusahannya sama. Bahaya sekali untuk dijalani hidup ini. Di zaman Yesus mengalami kesusahan semacam sentimen yang mewabah. Bukan wabah ini, tetapi sentimen luar yang mewabah. Yang pertama adalah antisemitik, di mana seluruh kekaisaran Romawi semakin lama semakin kencang, semakin lama semakin gencar untuk kemudian menekan dan memburu serta mencari atau mencurigai orang-orang yang dari kelompok-kelompok keluarga Yahudi beragama Yudaisme atau beragama semi Yudaisme, yang pasti adalah orang-orang yang berasal dari kelompok ini, itu sudah mulai dipermasalahkan. Kita tahu Aquila dan Priscilla yang lari dari Roma, yang berjumpa dengan Paulus, dan dia bercerita bagaimana ketegasan itu mulai menggila, sudah mulai memanas. Di zaman Yesus hidup, sekalian, keadaan itu juga sudah mulai bisa dirasakan. Padahal Yesus adalah membawa berita yang memperbaiki agama, komunitas, dan kebudayaan serta spirit nasionalisme dari kelompok orang-orang yang sudah terbiasa melahirkan sebuah perlawanan-perlawanan yang membuat kekaisaran sangat berat. Kedua, saudara sekalian, anti pelayanan kasih mesianik. Jadi selain Yesus menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok Romawi dan para pejabat serta orang-orang kaki tangan Romawi, yang mencurigai ini adalah sebuah kelompok sempalan orang-orang Yahudi. Salah satu sempalan, salah satu partai yang mulai baru muncul ini. Jangan-jangan ini adalah pemberontak juga. Jadi Yesus tetap dianggap dan rekan-rekan dianggap seperti itu. Juga Yesus harus menghadapi orang-orang yang anti pelayanan kasih mesianik. Saudara, orang-orang Semitik itu adalah orang-orang Jewish dan identik dengan rata-rata mereka punya bibit pemberontakan. Yesus memberi makan, tetapi mereka mencurigai Yesus mengumpulkan massa. Yesus memberikan kesembuhan oleh Yesus loh. Dan Yesus tidak selalu memberikan kesembuhan. Di tempat-tempat penting dan di tempat-tempat yang krusial, baru dia mengadakan kesembuhan. Tetapi Yesus dianggap dukun. Baalzebul. Ini susah sekali. Jadi kemudian Yesus memberikan ampun kepada orang yang datang kepadanya. Yesus dianggap menghujat Allah. Tidak mudah. Suasana sentimen seperti ini itu dihadapi pada zaman itu. Dan makin lama bukan makin mengecil, semakin lama makin mewabah, makin merembet, makin mulut ke mulut. Sehingga puncaknya adalah ketika Yesus disalibkan. Kita dengarkan bagaimana gampang sekali massa disulut untuk meneriakkan, salibkan dia. Saudara sekalian, saya anggap Yesus mengerti dan memahami bagaimana menghadapi
sesuatu yang bersifat kesusahan umum dan sangat menekan kita. Saya anggap corona tidak bisa dibandingkan dengan kesusahan itu. Kesusahan corona ini adalah jauh lebih kecil dan jauh lebih sifatnya izin Tuhan, ya, secara bersifat general, ya, bukan khusus untuk orang Kristen. Ya. Kalau kita membicarakan bagaimana orang Kristen menghadapi hal-hal yang kita baru pikirkan itu tidak mudah. Apalagi ada anti teguran orang berdosa. Orang-orang berdosa yang ditegur lalu marah itu adalah pasti hujaman baliknya adalah tentu kepada orang Kristen. Saya menduga kata Kristen adalah kejengkelan orang-orang di sekitar dan kemudian sifat kata-kata bulian kepada orang-orang Kristen, sok suci, sok menganggap pengikut daripada Yesus Kristus, anak tukang kayu yang mati disalibkan. Mereka dibuli dengan Kristen. Tapi orang Kristen bilang, wah senang sekali, memang kami Kristen. Kami memberitakan pengampunan dosa. Kami memberitakan sebuah berita baik. Kalau kamu merasa itu tersinggung, ya, tidak siap, ya, silakan dipikirkan. Ya. Mereka membalasnya tentu dengan tindakan yang lebih kasar dan lebih berat dari sekedar pemberitaan, ajakan untuk mengakui dosa dan kemudian menerima pengampunan. Nah, saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang menarik, ya, yang kalau kita sedikit menyimpang memikirkan bagaimana sebenarnya konteks kesusahan Yesus. Nah, saudara, di dalam ayat tadi itu sebenarnya istilah menanti Yesus itu tidak ada dalam bahasa aslinya, tapi dibubuhkan oleh penterjemah bahasa Indonesia khususnya. Dalam beberapa bahasa Inggris juga tidak ada. King James mengganti dengan of, ya. Tetapi ESV, ya, English Standard Version, ya, dan ASV, American Standard Version, ya, mengganti dengan that are in atau which are in. Kata in itu ada di dalam bahasa aslinya. Kata in itu ada di dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Inggris in atau dalam bahasa Yunani en. Jadi kesusahan di dalam Yesus. Kesusahannya Yesus. Ya, kalau versi n dimaknai atau dimengerti oleh versi King James Version adalah tribulasi of Jesus. Ya. Jadi adalah kesusahan daripada Yesus. Ya. Kesusahan yang diizinkan Yesus. Kesusahan yang diberikan Yesus. Ya. Kesusahan di dalam Yesus. Ya. Ini adalah sesuatu yang menarik, sudah kesusahan apa yang Yesus alami. Ya. Kesusahan yang Yesus alami adalah tentu tidak layak kita membandingkan dengan kesusahan kita. Ya. Saya yakin kalau saudara menonton The Passion of the Christ, Mel Gibson bersama dengan kru dan tim ya, sudah dipakai Tuhan sedemikian rupa dia berhasil itu mengumpulkan data-data dan cara mengungkapkan tentang bagaimana penderitaan seorang mesianik dari keempat Injil yang kita miliki. Saudara sekalian, juga di sana dijelaskan tentang bagaimana selain sentimen-sentimen yang mewabah yang dialami Yesus, Yesus adalah mengalami sebuah kesusahan yang mewakili kesusahan yang akan dialami oleh orang Kristen. Itu kesusahan yang lebih dari sekedar coronavirus ini. Kesusahan ketika kita bersaksi orang kemudian menimpali dengan sebaliknya. Kesusahan kita menjalankan aksi kasih atas kasih Kristiani kita, tapi orang mungkin bisa menimpali dan menganggap itu menjadi sesuatu yang buruk bagi mereka dan mendatangkan keburukan bagi kita. Yesus sudah mempersiapkan semuanya itu. Yesus sudah mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya, dicela, dan difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Saudara sekalian, dari kesusahan semacam ini, kita belum mengalami kesusahan seperti yang Yesus alami. Kita baru mendapatkan kesempatan untuk bagaimana kita mengagumi Yesus. Ada orang punya level paling sederhana mengagumi Yesus adalah mengumpulkan gambar-gambar Yesus, mengumpulkan lagu-lagu kekristenan, menyanyikan dan memilih kidung-kidung kekristenan yang menurut dia adalah begitu indah dan begitu menarik untuk dinyanyikan, menyenangkan untuk dinyanyikan. Lalu kemudian ada orang lebih berani lagi memasang kalung salib misalnya. Kemana-mana berani mengaku Kristen dengan kalung salib. Meskipun kalung salib dibuat dari emas, itu dianggap sebagai perhiasan. Tapi kalung salib adalah satu langkah keberanian orang untuk mengaku dia Kristen. Ada orang lebih berani lagi. Ya.
mengagumi Yesus, dia mulai berani untuk mengabarkan Injil. Dan kemudian dia berani juga mengadakan calling, menawarkan keselamatan, meminta orang untuk menerima Yesus. Kita belum memikirkan dampak akibatnya. Ini masih dari sudut kita mengagumi Yesus. Mulai dari kita menyukai gambar Yesus. Kita menyukai lagu-lagu Kristen tentang Yesus. Lalu kita berani mulai memasang kalung salib. Dan kemudian kita berani mengadakan penginjilan. Memberitakan Injil, memberikan Yesus juru selamat. Bahkan kita memberikan calling kepada mereka. Sampai ada orang-orang yang sudah lebih berani lagi. Ada gerakan dari Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia menerima jabatan pelayanan. Tidak mudah itu, karena selain pengorbanan waktu, pengorbanan keuangan, juga pengorbanan keberadaan dirinya. Sesekali harus mengorbankan kesehatannya. Seorang pelayan. Saya banyak terkagum-kagum dengan para pelayan penatua, diaken, orang-orang awam yang melayani bersama kami. Aku kagum karena mereka menyerahkan bukan saja uang, bukan saja waktu, tetapi seperti hidupnya. Setiap waktu bisa melayani Tuhan. Wah. Ada orang langsung menerjunkan diri kepada sekolah STT dan kemudian bergelar vikaris. Itu berat, saudara sekalian. Tapi itu menjadi sebuah kekaguman terhadap Yesus. Dan sekaligus juga kita tidak bicara tentang motif-motif yang lain. Kita sedang membicarakan motif yang sangat-sangat murni. Bagaimana orang bersedia menjadi pendeta. Menjadi seorang rohaniawan. Menjadi seorang pastor. Ada kekaguman tersendiri pastor karena tidak menikah. Menjadi pendeta. Bagi saya jauh lebih sulit karena dia menikah. Ketika menikah dia harus mengurus bukan saja keluarganya, bukan saja jemaat, keluarganya juga, keluarga kecilnya itu, jemaat kecilnya itu. Nah, saudara, ini adalah sebuah kekaguman atas Yesus. Saudara sudah sampai level mana kita? Bisa kita ukur. Kita tidak perlu berkecil hati, kita juga tidak boleh sombong di situ karena saya sudah mencapai titik itu. Ini adalah berbicara tentang bagaimana kemurnian kita di dalam kita mengagumi Yesus. Yang kemudian kita bicarakan dampak, efek baliknya adalah pasti kesusahan. Tidak lain, tidak bukan. Yesus sudah omong jauh-jauh sebelum kita mengalami semuanya ini. Berbahagialah kita yang membawa damai, sekaligus kita akan mengalami penganiayaan, fitnah dan celaan. Dari semuanya, saudara, saya kagum dan saya harap dituntun Tuhan bisa mengalami sambil tidak terlalu menyadari pengalaman yang ditulis dalam Matius 25 ayat 35-36. Menjadi orang-orang yang mengerti Tuhan lapar, Tuhan haus, Tuhan asing, Tuhan memerlukan tumpangan, dan Tuhan perlu sebuah kehangatan. Tuhan memerlukan pakaian kita. Tuhan memerlukan obat-obatan dari kita. Tuhan memerlukan lawatan kita. Tuhan memerlukan jengukan atau lawatan kita kepada mereka yang sedang terbelenggu di dalam kesusahan mereka. Saya percaya, saudara sekalian, ini bukanlah sebagai sebuah tempat kita memacu kerohanian kita untuk siapa lebih hebat, melainkan ini adalah ingatan kepada kita tentang sejauh mana, sebesar apa kita kagum kepada Tuhan. Maka kita percaya sebesar apa pula lah nanti kita terima efek balik perlakuan orang terhadap kita. Kita tidak mungkin tersalibkan. Orang yang salib hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, yang layak tersalib untuk menjadi juru selamat. Kalau Petrus minta disalibkan lalu terbalik, itu adalah Petrus minta supaya dia paling tidak sedikit lebih layak untuk menjadi martir Tuhan. Paling top kita mungkin akan diperlakukan atau diizinkan Tuhan menjadi martir. Kalau kurang dari itu kita akan mengalami aniaya, mungkin sekali kita akan mengalami aniaya yang berat, baik secara fisik maupun secara mental. Atau lebih ringan sedikit kita terkucilkan. Atau lebih ringan lagi adalah kita menyendiri, terpaksa kita harus menyendiri karena orang tidak menerima pelayanan kita dan kesaksian kita sebagai pelayan Tuhan.
sebagai orang Kristen yang melakukan sesuatu kebaikan, tetapi mereka menerimanya sebagai sesuatu yang menyakitkan, atau mereka tidak menyetujui pelayanan kita. Atau kita masih menjadi orang yang masih seperti orang baru dibaptis, mulai mengatur diri, mulai pietis, ya, mulai mengurangi nonton misalnya, mulai mengurangi main game misalnya, mulai mengurangi untuk pengeluaran uang yang tidak-tidak. Karena sekarang saya sudah Kristen, sekarang saya mulai membatasi diri, belajar menyangkal diri dan sebagainya. Itu pun saya percaya orang melihat kita menjadi sedikit mulai terjadi perbedaan atau perubahan yang aneh. Tetapi itu bagian daripada perjalanan kita mengalami kesusahan oleh karena Kristus. Dan yang lebih rendah dari semuanya itu, saya kategorikan adalah kesusahan yang kita sedang alami karena coronavirus ini. Saya tidak tahu bagaimana merelasikannya karena begitu rendah dan begitu sederhananya kesusahan ini kalau kita bandingkan kesusahan-kesusahan yang Tuhan bisa izinkan di dalam hidup kita oleh karena kesaksian terhadap Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi janganlah cepat-cepat kita lari dari kesusahan ini. Mari kita bertanya kepada diri kita apa yang penting Tuhan izinkan semuanya ini bagi kehidupan kerohanian kita. Sudahkah kita ada sedikit usaha dalam keadaan seperti terkunci ini untuk melakukan sedikit pelayanan, menggerakkan tubuh kita, menggerakkan panca indera kita, dan kemudian memperpanjang pikiran kita, rencana kita, melakukan sebuah pelayanan atau pemberian-pemberian yang baik paling tidak. Menarik saudara sekalian, keadaan yang tidak pernah kita bayangkan seperti hari-hari ini. Sehingga di level manakah kita menjadi sekutu ya, di dalam kesusahan ini. Tetaplah siap sedia setiap waktu. Bersedia menjadi sekutu, sama-sama faham dan menerima keadaan. Sehingga kita menjadi sesusah orang lain. Kita bisa sama-sama susah. Dan kita bisa sama menanggung sesusah tanggungan kesusahan orang lain. Dan yang penting adalah di dalam kesusahan bagaimanapun Tuhan minta kita tetap produktif secara kehidupan kerohanian kita. Baru kemudian yang bersifat materi akan mengikutinya. Demikianlah saudara sekalian renungan dari Wahyu pasal 1 ayat 9. Dan saya hanya memetik beberapa kata saja. Di situ masih banyak kata-kata yang kita bisa perdalam dan memperkaya hidup kita. Selamat menjalankan panggilan Tuhan. Dan khususnya kepada Gary Bandung bersama dengan segenap jemaat. Selamat Thanksgiving pada hari ulang tahun kepada para hamba Tuhan dan segenap jemaat, penatua dan segenap jemaat sekalian. Jadilah berkat selalu, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur atas firman. Setiap kali kami hampiri, kami tak pernah dikecewakan. Bahkan kami dipuaskan. Bahkan kami dibawa untuk lebih mengerti mengapa Tuhan begitu memperhatikan kami. Mengapa Tuhan mengizinkan satu dan lain hal menimpa hidup kami. Mengapa Tuhan melatih kami dengan waktu yang demikian panjang untuk kami berjalan di dalam kesusahan yang diizinkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami menganggap kesusahan ini begitu besar, sementara kesusahan yang sesungguhnya belum menyentuh kami, belum kami sentuh, belum diizinkan Tuhan untuk menimpa hidup kami. Bawalah kami mengerti bagaimana kami menjalankan pekerjaan-Mu, dan mengerti bagaimana Tuhan memimpin kami melayani orang-orang yang sangat membutuhkan pelayanan Tuhan. Ajarlah kami melepaskan semakin hari semakin berani egoistik kami, kepentingan diri kami sendiri, dan segala hal yang membuat kami kurang bisa bergerak melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah, khususnya menghadapi hari raya, di mana ada banyak perubahan besar yang harus ditangani dan disertai dengan pekerjaan-pekerjaan besar. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan,
mulai dari pemerintahan yang paling penting di atas sampai yang kurang terperhatikan di bawah. Tuhanlah yang memakai kami sekalian untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami masing-masing, khususnya kelompok tim aksi kasih yang sudah membagikan ke 70 kota APD, membagikan 7.000 sembako dan beribu-ribu pemberian-pemberian yang kami harus salurkan. Kiranya Tuhan membantu, memberkati segala kelelahan dan menghibur dengan sukacita segala pengorbanan yang Tuhan izinkan dan Tuhan kuatkan atas saudara-saudara kami yang langsung terjun mengerjakannya. Juga bagi kami yang harus juga tidak boleh ketinggalan, Tuhan terus memberikan kepada kami sebuah sukacita untuk kami makin bergiat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terakhir Tuhan, kami berdoa untuk penghiburan oleh karena terpapar oleh penyakit yang sedang mewabah ini. Tuhan, berikanlah hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan sampai mereka menemukan pekerjaan Tuhan melepaskan dari segala sakit penyakit ini. Dan orang-orang yang ditinggal khususnya karena mereka dipanggil Tuhan, keluarga-keluarga yang sedang berduka, kiranya Tuhan jugalah yang menjadi sumber penghiburan, mengutus setiap hamba-hambamu dan penghiburan-penghiburanmu dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan kiranya menyatakan semuanya itu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Berkatilah KRI Bandung bersama segenap pelayanan jemaat dan penatua dan hamba Tuhan. Berkatilah kami semua yang mendengarkan pada malam ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Amin.